Berita terbaru buat para international student yang mau kuliah di Australia, Krikos ditutup atau disuspend selama 12 bulan. Kalau teman-teman mau pindah, ya nggak masalah. Monggo, silahkan pindah aja, kan sudah permanen. Umur itu juga paling berpengaruh. Contoh umur 23 hingga 33, terus 33 hingga 40 dan seterusnya, itu akan mendapatkan poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sargen Channel. Gimana kabar kalian hari ini, guys? Saya harap kalian baik-baik saja dimanapun berada. Selamat pagi, salam dari Darwin. Cuaca pagi ini lumayan hangat, sekitar 21-20 derajat. Buat teman-teman yang sudah ada di daerah NT dan sekitarnya, apakah kalian sudah menikmati dry season, guys? Selamat menikmati ya. Hari ini saya ajak teman-teman jalan-jalan sekitar. Mau beritahu teman-teman kalau di Palmerston juga ada masjid. Terus di Darwin juga ada masjid. Dan hari ini public holiday, guys ya. Jadi jalan nggak terlalu ramai. Meskipun masih banyak juga mobil yang lalu lalang, tapi nggak terlalu ramai. Sekolah libur dan balik lagi on besok. Dan di bulan Juli sendiri, dimana bulan-bulan yang ditunggu-tunggu oleh para pencari dolar, yaitu tax return, duit pajak penghasilan yang dibalikin oleh pemerintah Australia. Ya sudah, nanti saya akan share ke teman-teman tentang hal-hal terbaru lainnya. Stay tune di video ini sampai habis. Dan buat teman-teman yang sebagian besar ada di YouTube tapi belum follow Instagram saya, mungkin info-info yang saya share di Instagram kurang kena buat teman-teman yang follow di YouTube saja. Jadi saya mau share juga bahwa banyak yang tanya, kuliah apa mas waktu di Australia, terus jurusan apa mas yang diambil waktu di Australia. Sebelum kesana, guys ya, teman-teman itu harus lihat berita-berita terbaru dulu juga, update-update yang ada. Berita terbaru buat para international student yang mau kuliah di Australia itu, Krikos ditutup atau disuspend selama 12 bulan. Nah, pada waktu itu pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada, yaitu dengan memperbarui sistem-sistem yang ada. Terus mereka tidak menyebutkan spesifik jurusan apa yang disuspend, tapi seluruh Krikos itu disuspend selama 12 bulan untuk menerima aplikasi yang baru. Nah, ini pasti juga terdampak di VET students, higher degree students, dan semuanya. Kemungkinan buat teman-teman yang sudah lodge, ini menurut beritanya ya, yang sudah lodge sebelum berita ini diturunkan, itu kemungkinan masih akan diproses. Tapi buat teman-teman yang mau nge-lodge atau mau daftar menjadi international student, setelah berita ini diturunkan,
kemungkinan aplikasi tersebut tidak akan diteruskan atau dilanjutkan oleh entah itu pihak imigrasi sendiri atau pihak konsultasi pendidikan yang teman-teman daftar atau agen-agen yang teman-teman pilih. Terus hubungannya apa Mas dengan jurusan yang ada atau jurusan yang saya ambil pada waktu saya kuliah itu? Nah, hubungannya teman-teman itu harus pinter-pinter ngecek juga update jurusan, skill apa yang dibutuhkan oleh pemerintah Australia. Jangan ngikutin apa yang orang-orang atau teman-teman yang lain itu ambil gitu loh. Kita harus ngikutin skill demand apa yang dibutuhkan oleh Australia sendiri. Soalnya kalau seumpama kita ngikutin skill yang dibutuhkan di Australia, itu mereka akan membutuhkan skill tersebut dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun ke depan. Contoh aja ya, sekarang kan AI udah ada di mana-mana nih. Nah, teman-teman kalau bisa itu ngambil jurusan di situ. Kalau seumpama teman-teman itu programmer atau IT atau apapun, wah, kemungkinan besar skill tersebut akan dibutuhkan oleh pemerintah Australia. Meskipun itu contoh kecil saja loh ya, bukan dijadikan acuan. Terus kalau teman-teman pengen kerja yang tidak bisa digantikan oleh AI, cari kerja atau skill yang bisa tetap dibutuhkan oleh atau dikerjakan oleh skill manusia. Dokter, para medis, yang paling enggak itu adalah menjadi garda terdepan, nurse kayak gitu, childcare, banyak guys ya. Tapi teman-teman harus benar-benar ngecek juga skill tersebut itu masih booming atau masih dibutuhkan atau enggak untuk permanen residen di Australia. Dari tadi jalan sendirian, ngomong-ngomong sendiri kayak gini guys, seperti aneh gitu ya. Tapi kan ngobrol sama kalian nggak aneh guys ya. Kita diskusi bareng-bareng di sini, oke? Ya, kita udah sampai. Ini musola atau masjid yang kita miliki di Palmerston Region. Jadi buat teman-teman yang berada di Hamtidu, Kulalingga, atau yang daerah luar Darwin, di sini adalah masjid yang terdekat. Di bulan-bulan dry season kayak gini, situasi dam-dam kayak gini atau sungai-sungai kecil kayak gini, itu benar-benar sangat low, bisa dikatakan airnya itu berkurang, dan bahkan bisa terjadi kekurangan air kalau di tengah-tengah Australia atau di daerah gurun-gurun Australia kayak gitu, susah mendapatkan air. Jadi Australia juga memiliki challenge tersendiri guys ya. Sama juga halnya masalah-masalah yang lainnya, entah itu bushfire, flooding, atau drought, kekeringan. Nah kayak gini, ini tiba-tiba kok ada asap. Ini kebakaran atau memang sengaja dibakar? Asapnya masih ngepul, tapi kalau dibakar
Kok cuman area sini saja ya? Tapi yang lainnya terlihat hijau masihan di sini. Terus sebelah kanan juga masih aman-aman saja. Terus selanjutnya guys ya, untuk lokasi itu juga penting untuk dipikirkan. Buat teman-teman kalau pengen mendapatkan tujuannya itu state sponsorship atau territory sponsorship kayak gitu, teman-teman harus memikirkan bahwa tinggal di regional area itu memiliki peluang besar mendapatkan invitation round atau mendapatkan undangan dari pemerintah lokal untuk mendapatkan permanent resident dibanding tinggal di kota-kota besar. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan permanent resident di regional area, kalau teman-teman sudah memenuhi semua persyaratan atau perjanjian, contoh kalau di NT harus tinggal paling enggak 3 tahun atau 4 tahun. Kalau teman-teman mau pindah, ya nggak masalah, monggo silahkan pindah aja, kan sudah permanen. Posisi yang paling penting adalah langkah awal teman-teman mendapatkan permanennya. Untuk tinggal dimanapun setelah mendapatkan permanen resident itu terserah kalian. Jadi lokasi atau pemilihan regional atau state untuk mendapatkan sponsorship dari pemerintah kota setempat itu juga sangat penting. Guys, ada jalan namanya Catchlove Street. Buat teman-teman yang kurang perhatian atau kurang kasih sayang, monggo bisa belok kanan. Mungkin jalan-jalan tersebut banyak yang memberikan kasih sayang. Yang selanjutnya yaitu yang perlu diketahui, teman-teman harus memikirkan tentang umur. Soalnya kalau teman-teman mau apply permanent resident, teman-teman itu juga harus mendapatkan poin, dimana poin tes immigration itu juga memiliki beberapa sektor. Apabila teman-teman sudah lulus dari Australian University, bachelor degree, master degree, PhD atau juga VET, itu mendapatkan poin berapa. Terus umur itu juga paling berpengaruh. Contoh umur 23 hingga 33, terus 33 hingga 40 dan seterusnya, itu akan mendapatkan poin masing-masing. Jadi kalau teman-teman memikirkan untuk pindah ke Australia secara permanen, tolong jangan lebih dari 45 tahun. Soalnya banyak banget yang akhirnya putus di tengah jalan pada waktu mereka stay di Australia, itu tidak mendapatkan permanent resident gara-gara terhalang umur. Oke, untuk sementara itu saja dari saya. Semoga video ini bisa memberi manfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.